Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan minggu yang sudah kita lewati ini lebih baik. Insya Allah nanti kita akan memasuki minggu yang berikutnya dengan penuh keberkahan dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Di sebelah saya, insya Allah ini bisa menginspirasi dan membuat kita lebih baik. Ya, katingali tina iya nama tina soleh nama dibuka tuh Kang. Jantan katingal ini Kang Depi dari Pamengpeuk, pengusaha peci yang sudah legendaris ya. Bisa dibilang begitu ya. Peci manis. Betul. Wah, dan sekarang tambahan lagi dengan peci manis dan eksklusif. Karena memang sangat eksklusif ini Kang ya. Betul. Tuh. Tinggali yang di Anggo Gusi Akang, dan ini berarti bisa dibilang generasi yang berikutnya dari betul. Usaha kakek dulu ya, betul. Yang sebetulnya membanggakan Kabupaten Bandung, betul. Yang pada akhirnya terkenal dengan pecinya, dan Pamengpeuk itu memang luar biasa ya. Masyarakatnya sangat kreatif ya, orang taunya ikat ya kan, tapi ternyata diawali dengan peci. Nah ini gimana Kang Depi, ketika dengan brand yang besar yang sudah orang tahu, terus Kang Depi meneruskan, kira-kira apa yang Kang Depi temukan, kesulitannya seperti apa? Ya baik, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kami bisa kembali memperkenalkan produk peci manis ya. Kami berdiri itu dimulai dari tahun 46. Wah, udah lama, cukup lama, dan alhamdulillah pernah merasakan selama perjalanan Indonesia merdeka. Jadi awalnya usaha ini adalah dari kakek ya. Nah, kakek ketika itu mungkin dia lihat peci mungkin agak susah waktu itu mendapat dari mana, kemudian dicoba dibuka pecinya itu, dipelajari detailnya, ngejarnya bagaimana, akhirnya bikin sendiri. Nah sampai sekarang dalam perjalanannya ya naik turun lah, namanya usaha ada. Tapi waktu itu di zamannya peci manis juga pernah merasakan kejayaan yang luar biasa. Namun semenjak ada industri tetap terkikis juga, masyarakat lebih tertarik ke industri. Kenapa? Mungkin karena kejaminan hidup. Itu berbeda dengan kita mungkin yang istilahnya kalau ada order baru bekerja. Ya, ini bisa dibilang homemade ya? Homemade, betul. Dan ini di 100% tangan, itu nggak pakai mesin yang selain mesin jahit ya. Itu alhamdulillah. Nah, dengan apalagi dirasakan ketika pandemi sekarang ini ya, ada dampaknya ke kami di peci manis, terutama terkait dengan bahan baku. Ketika awal-awal pandemi, bukan tidak ada order ada, tetapi pengiriman susah atau bahan baku, karena kita bahan baku import dari Korea. Oh, dari Korea. Dari Korea, bahan baku dari Korea. Nggak tersedia di sini? Di sini kalau lokal itu mungkin mohon maaf bahan. Gitu. Dari bahan baku apanya sih Kang? Dari ininya, dari bulurunya ya. Betul. Kalau lokal itu nggak sehalus yang impor. Kalau si pengeras yang di dalamnya sih mungkin ya itu mah paling bisa. Bahan-bahannya kan lebih sederhana ya. Betul. Oh jadi kalau dulu dari mana ini bahan baku bulurunya? Dulu sama dari Korea juga, tetapi lewat ke Jakarta. Jadi kita ada supplier dari Jakarta. Yang kalau ke pandemi itu kan susah ininya istilahnya itu pengiriman dari sana ke kita gitu. Akhirnya tertahan. Nah, tapi di tahun kedua pandemi alhamdulillah sudah ada kembali normal. Dan jadi dari bahan baku shippingnya sulit ya. Betul. Terus kemudian juga mungkin dari sisi marketing ya. Tapi pandemi memang mengajarkan banyak hal untuk kita semua ya. Yang tadinya mungkin tidak terfokus ke online, sekarang jadinya ke online. Betul. Jadi lebih banyak yang pasar online dong sekarang ya kan? Betul. Kita istilahnya kita fokus ke marketing online sekarang. Dan alhamdulillah dari awal Ramadan sampai saat ini kita belum berhenti pesanan. Terus melonjak, mungkin karena kerinduan yang tahun lalu agak susah sekarang ada. Nah, kemarin kita coba optimasi Instagram, optimasi website, optimasi Facebook.
dan kena alhamdulillah gitu. Apalagi ya pas pandemi ya orang jadi semakin banyak merenungi diri, jadi karena ibadah rajin akhirnya butuh kopiah deh. Betul, mudah-mudahan gitu. Dan marketnya memang sangat luas ya Kang ya. Kalau untuk peci ini kan ya kita dengan mayoritas muslim, Betul. banyak pesantren kalau di Ya. Kabupaten Bandung kan. Betul. Terus cara strategi marketingnya bagaimana nih? Ya kalau kalau saat ini ya, karena kita tetap masih terfokus di apa di online, dan kita sekarang sasarnya cuma satu kota aja, dan itu permintaannya belum bisa terpenuhi. Itu di kota Tangerang. Oh, jadi memang fokusnya di sana. Di sana. Jadi saya memfokuskan ke sana. Padahal kalau misalkan potensi di Kabupaten Bandung saja itu masih banyak gitu. Apa kendalanya apa? Mungkin dari market harga atau apa? Salah satunya itu. Jadi kecenderungan konsumen di wilayah kita itu pingin yang murah. Murah. Sedangkan bahan baku di kami juga belum bisa untuk memenuhi harga yang itu. Maka kadang-kadang kami bekerjasama dengan pengrajin yang ada di Kebumen untuk mengantisipasi permintaan harga yang di bawah standar kami. Akhirnya dikebumenkan. Nah, kenapa tidak pertanyaan berikutnya kan gini, kenapa nggak dibuat aja yang lokal, bahan bakunya beli dari lokal gitu kan? Ya masalahnya gini, dari jahitan kita itu kan istilahnya kalau istilah konveksi buktikan gitu jadi lebih memfokuskan ke kerapihan. Sedangkan biaya operasional untuk menjahit yang murah dengan yang mahal itu sama saja. Akhirnya kami lebih memfokuskan mencari market yang menengah atas, gitu. Yang middle up ya, yang memang sudah jelas secara kemampuan yang mereka membeli ya. Betul. Kisaran harganya berapa ini Kang satu peci? Dari peci ini kita kalau yang manis mulai dari 60.000. Nah, kalau yang eksklusif itu dimulai dari 80.000 sampai 350.000 per piecesnya. Itu. Dan itu cukup bagus ya. Bagus. Apakah ikut juga melibatkan masyarakat di sekitar di Pamengpeuk? Mungkin dimaklunkan ke mereka atau gimana kan? Ya, sampai betul. dengan saat ini. Betul, untuk saat ini kalau dulu proses produksi itu semua dipusatkan di satu tempat gitu. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang lebih masyarakat ngambil barang di kita di kami itu hanya potong kain, habis itu diambil oleh para penjahit dan dikerjakan di rumah. Dan itu lebih istilahnya itu mereka lebih bebas mengatur waktu dibanding waktu dulu mungkin ketika dipusatkan dari mulai jam sekian masuk, pulang jam sekian. Kalau sekarang mereka istilahnya kan bisa kejar target juga gitu. Ada berapa masyarakat yang terlibat? Kalau sekarang sedikit, karena pengrajin peci itu rata-rata sudah sepuh usianya, gitu. Tidak ada regenerasi ya? Belum. Makanya kan ini tugas saya saat ini adalah yang minimal gini mensustainkan dulu permintaan. Ketika permintaan tiap bulan sekian, maka kemungkinan berani mengambil rekrutmen penjahit anak muda lah istilahnya kan. Tapi minatnya dari mereka ada sebetulnya? Ada. Tapi memang ada kesulitan tertentu. Jadi seperti mudah. Saya juga kan belajar terus-terusan, tetapi tetap aja ada gagalnya. Makanya kemarin udah saya fokus di marketing aja dulu. Kan pernah ikut menjahit juga gitu. Karena ada di dalam juga kan ada kertas juga ya. Menjahit kertas aja enggak. Apalagi oleh bapak lah. Kalau diajar oleh bapak. Gini ya, saya di bawah nih jahit, bapak di atas. Dari suara mesin aja udah ketahuan kalau kualitas jahit saya itu jelek. Nah itu jadi sudah expert lah beliau, betul. Sudah tahu gitu. Betul. Jadi ada kesusahan tersendiri sih di peci itu. Makanya kan kalau menurut para saya dulu itu pernah ikut pelatihan sport plus ya dengan Unpad. Nah kata dosen Unpad itu, wah ternyata peci itu bukan usaha biasa, tetapi usaha seni yang dimana pekerjaan itu tidak bisa diintervensi. Jadi istilahnya kumaha si bapak gitu. Kalau kata bapak oke, ini barang bagus, jadi bagus Tapi kalau misalkan jelek, nggak boleh dipaksakan. Nah, mungkin Kang Devi juga untuk bisa punya kemampuan seperti bapak yang memang sudah tahu persis gitu ya, seperti apa. Perlu waktu juga ya. Betul. Nah, sekarang untuk bisa menanamkan kepada
anak-anak muda yang memang belum punya pengalaman gitu kan, tentunya kan juga perlu waktu ya Betul, kan ya. betul. Tapi saya kira ini oke, menarik juga karena selain dapat untung secara finansial, dunia juga dapat pahala juga. Amin, amin. Dipakai sholat, masya Betul, Allah, betul. dapat juga pahalanya ya. Betul. Amin. Oke, kita akan lanjutkan obrolan dengan Kang Depi. Kita istirahat dulu sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di Cermin, cerita menginspirasi. Ya, kembali bersama kami di Cermin, cerita menginspirasi. Kali ini kita akan mengambil inspirasi dari pelaku usaha di bidang pembuatan peci yang sudah turun-temurun dan saat ini terus digerakkan lagi oleh Kang Depi. Mudah-mudahan Kapayona Amin. bisa lebih menggerakkan ekonomi masyarakat, Amin. khususnya di Star Mapungpuk ya Kang ya. Iya. Dan memang kalau secara bisnis kita juga harus rasionalisasi ya. Iya. Tidak mungkin juga ketika misalnya dia produksi jadi membengkak, kita tidak mencari alternatif seperti tadi Akang tadi ya, ada yang diproduksi di Kebumen tadi. Betul. Gitu kan, tapi mudah-mudahan bisa kembali Ya. untuk bagaimana caranya ini di Pamengpeuk bisa diberdayakan masyarakatnya. Yang menjadi kesulitan tuh apa Kang kalau kaitannya dengan di Kabupaten Bandung, dari apakah memang masih cukup sulit anak-anak muda ini digerakkan atau mungkin dari faktor-faktor lain? Ya mungkin di sisi lainnya sifat anak muda sekarang juga kan jarang mau yang berproses itu juga. Salah satunya pilihan insan, tidak lebih banyak belajar istilahnya kan. Ya di sisi lain juga target pasar di Kabupaten Bandung bukan tidak menarik, sebetulnya menarik, tetapi mungkin mereka mungkin si peci itu bukan kebutuhan pokok gitu. Makanya, meskipun sebetulnya banyak pesantren di sini. Iya, gitu. Masih sulit ya? Masih sulit. Ini terbukti kebetulan saya juga kan bergabung di salah satu program provinsi One Pesantren One Product, ternyata memang nggak ada sih. Hampir gitu disebutkan peci juga ya biasa-biasa aja gitu. Tapi beda ketika bicaranya di Tangerang. Nah, di Tangerang itu sudah pakaian sehari-hari, kemanapun gitu pergi, itu peci tidak pernah lepas. Makanya permintaan peci di Tangerang itu sampai detik ini tinggi. Kabupaten gitu. Bandung bukan yang nggak pengen makin baru Kang. Kayak terus Tapi apa namanya gimana? Apakah memang dari si pesantren-pesantren ini, terutama tadi dengan One Pesantren One Product tadi ya, saya kira ini cukup menarik kalau misalnya dibuat Kabupaten Bandung ini ciri khasnya adalah koperasi syariah. Betul. Kota koperasi syariah misalnya gitu ya. Bisa. Apakah itu bisa dikembangkan per pesantren yang ada dengan pengelolaan yang baik? Kalau yang akan lihat seperti apa di lapangan? Ya, sebetulnya kalau lihat pesantren itu sendiri adalah sesuatu lembaga yang komplit loh di dalamnya. Kenapa disebut komplit? Di sana ada masyarakat yang terlibat, ada santri yang terlibat, ada wali santri yang terlibat, ada ustadz yang terlibat, dan ada ekonomi di dalamnya. Rata-rata di setiap pesantren itu memiliki yang namanya koperasi pesantren atau disingkat kokontren. Namun mereka setelah saya kesana kemari lah istilahnya kan, masuk pesantren, ternyata mereka belum memiliki legalitas. Itu legalitas yang mungkin ya sebetulnya mudah. Tetapi di pesantren itu saya pikir mereka
kurang bisa mengakses ke kita, ke sini nih, ke Pemkab terutama. Bahkan tidak hanya bisa mengakses Pemkab, IT aja itu masih kurang gitu. Jadi mereka itu hanya mengandalkan trust, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, dan itu nilai bagi pesantren itu sendiri. Tanpa legalitas aja pesantren bisa maju gitu, karena apalagi kalau dibantu secara legalitas, termasuk akses lah informasi, apalagi saya pikir pesantren bisa lebih berkembang gitu. Perlu ada sosialisasi saya Betul, kira ya. betul. Untuk meyakinkan mereka, bukan berarti dengan memiliki legalitas itu akan membuat mereka jadi lebih sulit ke depannya, justru sebaliknya ya kan ya. Betul. Saya perhatikan itu, Pak. Jadi mereka itu antusias ekonominya luar biasa, saya pikir. Rata-rata di tiap pesantren itu memiliki domba itu banyak gitu, ada ikan gitu. Dan ini saya pikir berkaitan dengan dinas yang ada di Pemkab juga gitu. Kalau misalkan mau gitu, turun aja lihat potensi mereka luar biasa. Dan mereka itu bisa bertahan secara ekonominya, hanya mungkin circle-nya hanya di sana aja, bisa hidup gitu. Apalagi mereka dibuka akses dengan yang lebih luas. Nah, mudah-mudahan sih mereka yang terlibat di One Pesantren One Product itu sendiri bisa naik gitu secara keilmuan manajerial koperasinya atau pemasarannya atau di ekonomi lah. Nah, di tahun ini aja itu kurang lebih 43 pesantren yang lolos ke tingkat kabupaten gitu. Dan setiap yang lolos itu mereka memiliki bantuan hibah nilainya 25 sampai 35 juta rupiah per pesantren. Dan itu bisa dikembangkan untuk mengembangkan usaha. Oh, saya kira ini bisa relate sih dengan program yang pengadaan barjas yang 40% harus dari UKM. Ya mungkin juga menjadi salah satu yang termasuk di situ ya. Betul. Kita ngobrol lagi. Nah. Siap. Oke, sekarang saya mau cobain mana ya? Saya pengen rada guguri 8 sekitar. Supaya jadi. Kalau ini mah nomor berapa nih? Kayaknya nomor 7, saya nomor 8. Nomor 8 mana? Nah, ini nih. Nah, ini ya. Oke. Wah, kasih Pak. tapi langsung terus rada benten lah kita lihat gaya nanti. Oke, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Kang Depi, tapi sesaat lagi karena abdi bari netepan heula. Iya bawa netepan wae eta aduh. Tos nu wajib gitu nya, harusnya nu sunah gitu. Karena memang sebetulnya pakaian itu bisa mendorong kita ya. Betul. Bisa mendorong kita menjadi semacam sugesti dan bagaimana kita bisa menjaga pola berpikir, bertingkah laku. Oke, baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Cermin Cerita Menginspirasi. Ini saya pakai produk yang membuat saya jadi terlihat manis ya, karena produknya adalah manis dan eksklusif. Kang, kalau untuk kedepannya ini sangat menjanjikan sebetulnya ya, bisnis di peci ini ya. Saat ini gimana? Sudah banyak yang bermain di produksi peci ini? Kalau dilihat sih ada banyak brand-brand besar, tetapi yang saat ini akan kami lakukan adalah mendominasi internet. Jadi kita udah siapin tim marketing digital kami, di mana nanti internet ketika ketik peci aja yang muncul kita.
itu salah satu inilah ya strategi kami di tahun ini, istilahnya mendominasi internet. Mungkin ada semacam kolaborasi dengan brand-brand pakaian supaya bisa matching gitu dengan ininya. Ya, ada. Tahu sebelumnya kita dengan Rabani, kita pernah kolaborasi juga, kita pesan. Namun permintaan karena tiap bulan saking besar, jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa mengcover. Tapi kalau cash insya Allah. Oke. Nah, tahun kali ini. Oke. Halo Rabani. Mudah-mudahan masih ingat sama saya. Nah, kalau yang tahun ini brand ini berani cash. Gitu. Okay. Tuh. Sok, kalau cash, ayo. Kalau untuk ekspor berarti masih belum dong, karena di pasar domestik sendiri masih cukup besar ya. Besar, tapi memang permintaan selalu ada dari luar, dari Singapura, India, Turki, yang serumpun dengan kita, Malaysia, Singapura. Dulu apalagi Singapura itu jadi target utama. Karena Singapura juga adalah Melayu. Betul. Kan? Melayu dan sehari-hari itu dipakai. Makanya paling banyak ke Singapura. Namun karena hari ini mungkin karena pandemi juga ya susah, dan melihat target dalam negeri juga sebetulnya masih bagus kok. Masih bagus ya, kenapa juga enggak habisin aja dulu di kita gitu, sampai nanti permintaan di kami itu betul-betul sustain gitu. Tetap sekian gitu. Akhirnya kami sebagai tim marketing ketika mengadakan penambahan karyawan juga istilahnya gak ada ragu-ragu lagi, karena permintaannya sudah ada, ordernya sudah ada gitu. Itu. Oke. Untuk kegiatan Akang nih, kan ini berkaitan juga dengan hal-hal yang berbau ibadah ya. Adakah aktivitas yang bagaimana dari sisi CSR ya untuk bantuan-bantuan ke pesantren misalnya, atau mungkin bisa sharing kepada kami? Untuk saat ini yang dilakukan oleh PC Plus sendiri adalah belum besar. Artinya gini, ustadz-ustadz yang saya pikir dilihat itu ya, udah jelek gitu, kita kirimkan. Atau dulu juga sering lah, kalau dulu ya di waktu ada kita cukup tingginya, kita selalu sisihkan sekian kodi untuk kirim ke pesantren khusus ustadznya. Gitu. Tapi untuk saat ini kita di dandanan lah, kita manis. Betul. Kulit gitu ya. Oke, saya kira itu juga satu bentuk ini ya, kepedulian juga ya, dan bentuk siar juga. Betul. Oke, terakhir nih, apa harapannya untuk Manis, produk ini ke depannya seperti apa? Mungkin ada yang kayaknya belum tercapai, saya pengen ini gitu. Harapan terbesar kami adalah hari ini adalah kembalinya kejayaan Peci di waktu yang lama gitu ya. Kembali eksis di tempatnya sendiri, khususnya di Pamengpeuk, menjadi pusat, betul-betul pusat sentra Peci itu, kelihatan sentranya itu sendiri. Dan terutama ketika kami bisa maju berkembang adalah kembali terangkatnya ekonomi masyarakat di sekitar kami, terutama di wilayah Pamengpeuk. Karena saat ini aja kita sudah bisa membantu beberapa masyarakat gitu. Karena proses pembuatan peci itu tidak bisa dilakukan satu orang, banyak orang yang terlibat. Tadi gitu, saya mendengar penjelasan Akang, ada kepedulian, ada juga kegiatan yang real bagi masyarakat ya, dampaknya positif. Namun lagi-lagi Kang, yang sering saya temukan di lapangan itu entah ketidakpahaman atau bagaimana koordinasinya yang kurang baik, sehingga ketika ada yang menonjol gitu ya, itu menjadi ancaman gitu, bahkan di bawah itu menjadi kurang sehat gitu jadinya. Nah, pengalaman Akang sebagai ya organisator lah ya, yang juga sudah terbiasa sampai ke provinsi misalnya. Nah ini hal seperti ini baiknya seperti apa? Ya, iklim supaya jadi lebih baik.
Ya betul. di lapangan. Betul, itu sangat-sangat inilah istilahnya apa, sangat terasa ketika ya di sisi lain mohon maaf juga di apa di masyarakat kita ketika ada perusahaan A maju itu biasanya suka copy paste. Dan kecenderungannya itu adalah mereka berkompetisi, tidak berkolaborasi. Oke. Nah, termasuk ini adalah sebetulnya kan dua merek manis dan eksklusif sendiri ketika sebetulnya ini beda pemikiran kan, sebetulnya beda target pasar, beda ini. Ini rawan sebetulnya kalau nggak dipupuk dengan mungkin rawan kompetisi. Nah, tapi ketika kita mulai coba masuk, kami masuk, kita coba kolaborasikan. Mana level yang permintaan A gitu kan, nanti dikirim ke siapa? Yang level B atau grade A, grade B, grade C atau permintaan middle atau high, apalagi yang eksklusifnya lebih lagi. Nah, kita sudah bisa kolaborasikan. Seperti halnya tadi, ketika ada permintaan yang tidak bisa kami lakukan, maka kita coba tawarkan ke pengrajin yang lain, gitu. Ini kami lakukan semata-mata tadi ingin berkolaborasi dengan siapapun yang bisa paham dengan peraturan kami juga sebetulnya kan, karena kita punya standar pasti ya. Betul, standar. Ketika kita ngasih kontak ke seseorang itu jaminannya itu adalah kepercayaan kami juga. Betul. Gitu. Jadi kita nggak sembarangan juga. Dan bahkan ketika banyak konsumen yang meminta kontak selain kami, saya kasihkan. Buat kami memberikan informasi itu bukan sesuatu yang membuat rezeki kita jadi hilang. Iya. Justru sebaliknya, ketika kita kasih kontak, misalkan dia tidak cocok nih, awal-awal tidak cocok dengan kita karena harga. Harganya kemahalan gitu ya. Akhirnya, berapa sih budgetnya? Saya tanya. Pengen targetnya sekian per kodi, 400.000, 500, oke. Ini kontaknya kalau mau silahkan sampaikan kata saya bilang, gitu kan. Nah, ternyata ketika dia kontak, mungkin kayak satu akhirnya jauh atau apa, akhirnya balik lagi ke kita. Udah deh jadi, udah deh jadi aja dengan ini. Kenapa? Tadi mungkin salah satunya adalah kejujuran kita atau pelayanan kita dalam memberikan informasi. Kita nggak ada yang disembunyikan lah, nggak ada dusta. Itu salah satu bentuk pelayanan kami di PC kami. Ketika kita tidak sanggup mengerjakan, kita tawarkan ke orang lain gitu. Dan kita tidak terlibat di dalamnya. Jadi ketika sudah dikasihkan kontak, mereka aja langsung berkomunikasi antara produsen dan konsumen. Ya, gitu. Semoga pada akhirnya juga mitra-mitra tersebut juga bisa melihat ya, artinya semangatnya yang namanya bisnis kan kita harus jujur. Betul. Ya, itu kuncinya ya. Betul. Mudah-mudahan bisa juga diterapkan lah oleh semua, dan kalau gitu jika memang kemitraan ini sudah ada, saya dukung untuk nantinya kita bisa menjadi sentra ya. Untuk peci tingkat nasional. Ya, amin. Oke, sukses terus Kang Depi. Insya Allah nanti kita juga bisa ya diskusi lagi untuk kemajuan Kabupaten Bandung tentunya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Ya. Salam ke seluruh para pelaku usaha di Pamengpeuk yang ternyata luar biasa. Peci nasional yang ada ini, yang sudah mendunia ini berasal dari Pamengpeuk, dari wilayah Urang di Kabupaten Bandung. Jadi kita harus bangga dan kita rawat rasa bangga itu dengan terus menjaga produknya dengan kualitas yang baik. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di episode Cermin mendatang yang insya Allah lebih menginspirasi lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan minggu yang sudah kita lewati ini lebih baik. Insya Allah nanti kita akan memasuki minggu yang ini Kang Depi dari Pamengpeuk, pengusaha peci yang sudah legendaris ya, bisa dibilang begitu ya, peci manis. Dan sekarang
tambahan lagi dengan peci manis dan eksklusif. Karena memang sangat eksklusif. Ya, standby. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kata Pak. Langsung sana benten.